Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, kita sesi satu pertama nahwu dulu dengan kitab Al-Muqaddimatul Ajurumiyah. Alhamdulillah selesai pembahasan fa'il ya. Dari definisinya sudah kita bahas, sesuatu bisa disebut fa'il ketika memenuhi tiga syarat ya. Pertama harus isim, yang kedua marfu, yang ketiga disebutkan fiil sebelumnya ya. Terus pembagian fa'il juga sudah kita bahas, ada yang zahir, ada yang mudmar. Yang zahir ini ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mudmar ada yang baris, ada yang mustatir. Baris sendiri ada yang mutasil dan munfasil. Nah, yang bab yang zahir sudah dibahas ya. Nanti insya Allah setelah ini akan di-share materinya di bentuk PDF. Terus yang mu'rab dengan berbagai macam contohnya dan berbagai macam eh, apa tanda i'rabnya ya. Yang marfu ada yang dhammah, ada yang waw, ada yang eh, apa alif. Termasuk ada yang dhammahnya zahir, ada yang dhammahnya muqaddarah sudah dibahas semua. Lengkap insyaallah berbagai macam jenis kata sudah disebutkan. Termasuk yang mabni juga sudah ya. Nah, terus yang mu'rab ini bisa juga yang mu'awwal bisharih ya, sharih ataupun mu'awwal bisharih juga sudah. Sudah kita berikan contohnya, sudah kita bahas. Lalu yang kedua pindah pembahasan bab fa'il yang bentuknya mudmar atau dhamir ya. Dhamir sendiri ada yang baris, ada yang mustatir. Baris ada yang mutasil dan munfasil. Mutasil itu apa sudah dibahas, begitu juga contoh-contohnya. Ya, ada 6 macam waw, alif, nun, ta, na, dan ya. Dan itu sudah dibahas pada fi'il apa saja. Ada yang semua fi'il madi, mudhari, amr ya. Ada yang fi'il madhi saja, ada yang fi'il mudhari dan amr juga, mudhari dan amr saja dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya yang munfasil juga sudah dibahas apa yang dimaksud dengan munfasil dan contoh-contohnya. Nah, baru yang terakhir setelah yang baris, yang mustatir juga sudah dibahas. Yang mustatir ini ada yang sifatnya jawazan dan ada yang sifatnya wujuban ya. Nah, jawazan juga sudah dibahas, yaitu dhamir huwa dan hiya, baik madhu mudhari. Nah, kalau yang wujuban itu ada tiga, anta, ana, dan nahnu. Anta ini bisa fi'il mudhari dan amr. Ana, nahnu hanya fi'il mudhari. Dan selesai pembahasan fa'il. Ada pertanyaan sebelum masuk bab selanjutnya? Gimana? Ada pertanyaan? Selalu udah paham semua ya? Jelas ya? Oke. Kalau nggak ada langsung pembahasan yang kedua di antara marfu'atul asma. Kita masih membahas marfu'atul asma. Isim-isim yang wajib dibaca marfu'. Baik. Eh yaitu ada 6 ya. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana dan khobar inna dan tawabi ada 7 tambahan satu lagi. Nah, fa'il sudah dibahas selesai. Nah, sekarang naibul fa'il. Ada yang menyebutkan namanya naibul fa'ili, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ada yang menyebutnya an-naib anil fa'il. Ya, an-naib anil
fa'il. Ada yang menyebutnya gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Cuma yang terakhir ini lebih panjang ya. Karena tapi dari segi definisi yang paling pas itu sebenarnya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yang lebih pas itu sebenarnya itu. Ya. Baik. Nah, fa'il itu apa? Apa naibul fa'il itu apa? Naib itu artinya pengganti, wakil. Ini isim fa'il dari naba yanubu, wazan qala yaqulu, isim fa'ilnya naba apa naib. Jadi kalau disebutkan naibul fa'il artinya adalah pengganti atau wakil dari fa'il yang asalnya adalah maf'ul bih. Misalkan begini contohnya. Ya, contohnya. Oke, misalkan gini. Ada kalimat in khalaqallahul insana. Artinya apa? Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Manusia. Ada 3 kata di sini. Yang pertama adalah Allah. khalaqa. Khalaqa ini fi'il madhi. Kalau lafzul jalalah, apa lafzul jalalah? Fa'il. Sebagai fa'il. Nah, al-insananya apa? Maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, ini kalau kita lihat, ini kalimat aktif. Jadi, fi'ilnya itu lil ma'lum, bentuk aktif. Menulis, menciptakan, membaca, ya, memukul, dan seterusnya. Nah, kalau naibul fa'il itu kalimatnya kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Nah, khalaqallahul insana itu jadinya kalau dipasifkan artinya manusia itu diciptakan, jadi Khuliqal insana. khuliqal khuliqal insanu. Insanu ya. Nah, Insanu oke. mimma khuliq. Oke, ya. Jadi di sini kalau kita lihat khuliqa ini apa? Khuliqa ini adalah fi'il madhi yang majhul atau bentuk pasifnya. Al insanu itu naibul fa'il. Oke. Pengganti Prosesnya fa'il. bagaimana? Dari kholakol insana jadi khulikol insanu. Gimana prosesnya? Proses yang pertama itu adalah fa'ilnya itu di apa namanya? Dihilangkan dulu. Kan. Fa'ilnya di apa? Dihilangkan. Dihilangkan. Nah, aduh ya Allah, nama Allah dicoret nggak apa-apa ya. Contoh aja, ya. Nah, jadi fa'ilnya di apa? Hilangkan. Dihilangkan. Nah, terus yang kedua, fi'ilnya itu diubah. Polanya diubah. Nanti dibahas kalau fi'il madi gimana polanya. Kalau fi'il mudhari polanya gimana cara ubahnya. Kalau amar bagaimana? Amar nggak ada. Amar mah nggak ada. Hanya ada fi'il madi dan mudhari. Nah, dalam hal ini, kalau fi'ilnya 3 huruf, maka polanya fu'ila. Kalau khalaqa jadi apa? Khuliqa. Khuliq. Kalau Kok. doroba, Duriba. duriba. Kataba, Kutiba. kutiba. Begitu ya. Jadi gitu. Jadi pertama dihapus Fa'ilnya. fa'ilnya, terus yang kedua fi'ilnya diubah. Nah, baru yang ketiga, maf'ul bih ini kan mansub ya. Ketika fa'ilnya sudah tidak disebutkan, maka maf'ul bih itu menggantikan posisi fa'il. Menggantikan posisi fa'il. Yang awalnya maf'ul bih mansub, maka ketika diubah fi'ilnya menjadi pasif, dia jadi menggantikan posisi fa'il, jadinya naibul fa'il. Karena fa'il itu marfu, maka yang awalnya maf'ul bih mansub jadi marfu juga. Jadi khuliqal insanu. Gitu maksudnya. Ya. Jadi ada tiga pola. Apa 3 langkah? Lagi misalnya.
Coba. Katabal mudarrisud darsa. Apa artinya? Guru menulis pelajaran. Guru menulis pelajaran. Nah, diubah. Pelajaran itu ditulis jadi gimana? Kutibat Kutiba. Kutiba darsu. Al-darsu. ad-darsu. Nah, kutibanya fi'il madi. Ad-darsunya jadi apa? Naibul. Naibul fa'il. Awalnya maf'ul bih, tapi menempati posisi fa'il, makanya disebut naib al-fa'il. Pengganti fa'il. Lagi. eh apa ya? Qatalal muslimu Dia al-yahudiyya. Muslim itu membunuh seorang Yahudi. Nah, sekarang orang Yahudi itu dibunuh gimana? kutilal Yahudi. Kutila. Kutilal Yahudi. Yahudi. Di. Gitu ya. Jadi tiga langkah. Pertama, fa'ilnya dihapus. Kedua, fiilnya diubah. Ketiga, baru maf'ul bihnya menempati posisi fa'il. Nah, nanti ini ada tiga Menjadi poin itu nanti maf'ul. jelaskan satu-satu ini. Ya. Oke. Pertama, kenapa fa'il itu tidak disebutkan? Kenapa dihapus? Ada banyak alasan. Yang pembahasan ini itu dijelaskan di dalam ilmu balaghah, ya, di ilmu balaghah. Baik. Apa alasannya? Pertama, kenapa tidak disebutkan fa'il? Karena memang sudah diketahui fa'ilnya itu siapa, ya. Seperti misalkan khuliqal insanu, manusia itu diciptakan. Kenapa nggak disebutkan penciptanya? Ya, karena udah jelas siapa penciptakan. Gitu ya. Jadi karena sudah diketahui pelakunya, maka tidak disebutkan fa'ilah pun tidak apa-apa. Karena lebih lebih ringkas kalimatnya. Daripada khalaqallahul insana, lebih baik khuliqal insanu. Jadi lebih ringkas ya. Jadi alasan pertama kenapa fa'ilah tidak disebutkan karena memang sudah diketahui lil ilmi bihi alasannya. Nah, alasan yang kedua, alasannya kenapa tidak disebutkan fa'ilnya? Alasan yang kedua adalah lawan yang tadi. Kalau yang tadi karena pelakunya sudah jelas siapa. Nah, kalau ini karena memang tidak diketahui pelakunya. Misalkan ada orang, ya, barangnya kehilangan, dicuri sama orang, ya. Nah, karena dia nggak tahu siapa yang nyuri, maka dia katakan suriko mali. Suriko apa? Surikol mal. Apa artinya surikol mal? Telah dicuri. Ya, telah dicuri harta. Mencuri. Jadi suriko dari kata saroko artinya mencuri, al malunya naibul fa'il. Kenapa tidak disebutkan fa'ilnya? Karena memang nggak tahu siapa yang nyuri gitu. Makanya dibuat pasif aja gitu. Ini alasan yang kedua yang sering kali muncul. Atau yang ketiga, bisa jadi tidak disebutkan fa'ilnya karena fa'ilnya ini orang hina. Jadi saking hinanya nggak mau disebut gitu. Ada kayak gitu. Misalnya contoh apa? Contohnya adalah tu'ina Umaru. Umaru binul Khattab. Apa artinya? Telah ditikam Umar bin Khattab. Telah ditikam, ditusuk. To'ana itu menikam atau menusuk. Umar bin Khattab telah ditikam. Nah, kenapa pelakunya tidak disebutkan? Pertama, apakah karena memang tidak diketahui? Jelas sudah diketahui dalam sejarah. Tapi kenapa nggak disebutin? Karena saking jijiknya kita menyebut namanya gitu. Yang telah menikam khalifah yang kedua, Umar bin Khattab gitu, Amirul Mukminin. Saking jijiknya kita menyebutkan namanya, maka nggak usah disebut. Makanya kita cukup mengatakan Tu'ina Umar bin Khattabi. Begitu.
Ya. Nah, ini diantara alasan-alasan kenapa fa'il tidak disebutkan, sehingga cukup menyebutkan fi'il dan apa? Naibul fa'ilnya saja gitu, tanpa menyebutkan fa'il. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Fikum soal? Sama Ustaz. Ustadz mau nanya Ustadz, Boleh. kalau apa namanya maf'ul bihnya ada 2 bagaimana Ustadz? Nah, itu nanti pembahasan yang ketiga, langkah ketiga. Oh gitu. Kan tadi ada 3 langkah ya. Pertama, fa'il tidak disebutkan. Yang kedua itu adalah fi'ilnya diubah. Nah, yang ketiga itu maf'ul bihnya itu menggantikan posisi fa'il. Nah, nama maf'ul bih itu ketiga nanti dibahas. Pertama, apa saja yang bisa menggantikan fa'il? Ternyata bukan maf'ul bih doang, tapi nanti ada beberapa. Nah, termasuk pembahasan kalau maf'ul bihnya ada 2 bagaimana? Nah, nanti ada pembahasan di situ insyaallah. Ya, begitu. Oke, nah ini kalau naibul fa'il bagaimana skemanya pembahasannya? Nah, sama sebenarnya kayak fa'il. Ada yang zohir, ada yang mutmar. Zohirnya ada yang mu'rob, ada yang mabni, plak sama pokoknya. Ya. Cuma bedanya kalau fa'il itu ada yang fi'ilnya fi'il amar, tapi kalau naibul fa'il cuma fi'il madi mudhari doang. Enggak ada fi'il amar. Fi'il amar diubah jadi mabni enggak bisa. Ya, begitu. Nah, termasuk ada juga naibul fa'il bentuknya mudmar. Ini mudmar, ada yang baris, ada yang mustatir juga sama, ya, gitu. Nah, ini kalau di dalam kitab Durus Lughoh nanti ada di jilid 3. Nah, nanti nih jilid 3 kelasnya Bu Nita sama Bu Dewi ya, nanti ada. Itu jilid 3 pas di awal, di dars yang kedua insyaallah. Ya. Banyak latihannya, banyak penjelasannya di sana. Insyaallah. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, tadi langkah pertama adalah mengubah menghapus file ya. Nah, menghapus file itu bukan karena tanpa alasan, tapi ada sebab-sebab atau faktor-faktor yang lain yang bisa di apa namanya dalam bisa dilihat dalam ilmu balaghah ya. Nanti ilmu balaghah nanti. Karena nanti ada pembahasan ilmu balaghah itu ada pembahasan az-zikru wal hadzfu. Az-zikru wal hadzfu. Jadi disebutkan atau dihapus. Kenapa disebutkan? Kenapa tidak disebutkan? Nanti bab di situ insyaallah. Oke. Nah, terus selanjutnya langkah kedua adalah eh apa? Fiilnya diubah. Nah, cara membuat fiilnya bagaimana? Kalau fiil madi, sebentar saya ngintip dulu nih. Saya lupa nih ininya, matanya. Zumma awaluhu wa ukhiru qabla akhir. Oke, matan ini saya ini dulu. Nah, biar foto dah. Oke. Nah, ini matanya ya, matanya tadi ditulis di sini. Oke, nanti saya rapikan insyaallah. Ya. Di sini Ibnu Ajur menyebutkan fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira Qabla ma qabla akhirihi. Wa in kana mudhari'an zumma awaluhu dumma
awwaluhu wa futiha Maqobla. ma qabla akhirihi. Oke, ini ada dua. Kalau fi'il madi, maka langkahnya ada dua. Dumma awwaluhu, didomahkan akhirnya. Ya. Contoh, kata ba, pertamanya didomahkan. Berarti jadi apa? Ku. Kutiba. Nah, terus selanjutnya, wa kusiro ma qabla akhirihi. Nah, ini yang kedua. Yang awalnya dikasroh, didomahkan. Nah, sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Kata ba, kafnya didomahkan. Nah, huruf terakhir ba. Sebelum huruf ba, huruf ta. Berarti dikasrohkan. Jadi, apa jadinya? Putih. Kutiba. Ya. Doroba jadi Duriba. 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 Wajada Ujida. 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 Nah, gitu ya. Nah, ini kita yang fi'il mu'tal fi'il apa? Sahih. Nah, Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad yang 3 huruf ya. Masuk. Nanti yang fi'il lebih nanti ada insyaallah. Ini fi'il madi. Nah, kalau fi'il mudhari wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Sama, pertama awalnya didomahkan. Contoh yaktubu. Huruf pertama didomahkan berarti apa? Yuk. 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 Nah, terus yang kedua wa futiha ma qabla akhirih dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Nah, Tiba. berarti kalau gitu tak yuk Tiba. nah huruf sebelum ba itu tak berarti difathahkan jadi apa? Yuk Yuktabu. tabu. Tiba. Yuk tabu. Oh, yuk tabu. Difathahkan ya. Oh, di fathah. Ya ketulu jadi apa? Yuktalu. Yuk talu. Yuk ketalu. Yafhamu memahami, kalau dipahami Yuk hamu. Yufhamu. yafhamu. Nah, gitu ya. Nah, ini asasnya begini. Kalau madi pertama didomahkan, sebelum akhir dikasrohkan. Kalau mudhari huruf pertama didomahkan, sebelum akhir difathahkan. Bedanya di sebelum akhirnya aja ya. Kalau madi kasroh, kalau mudhari fathah. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau yang apa? Kalau yang fi'ilnya itu Masih apa namanya rubai atau misalkan rubai atau masih. sulasi mazid ya. Nah, kalau rubai itu hampir sama. Misalkan gini. Zal, zala. Apa arti zal zala? Goncangan. Goncang. Menggoncang. Berarti kalau diguncangkan ini film ada jadinya gimana? Zulzilu. Zulzila. Zulzila. Hanya di Quran surat Az-Zalzalah jadi apa? Idza zulzilatil ardu Zilzalah. Aduh zilzalah. idza zulzilatil ardu Zilzalah. Idza zulzilatil ardu zil. adu zilzalaha kuat sekolah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, apabila bumi digoncangkan. Nah, zulzilat kok pakai tak sukun karena naibul fa'il al-ardu muannas makanya tak sukun ya. Gitu. Nah, nanti yang selebihnya yang mazid insyaallah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk sesi nahwu. Jadi kalau jalbaba zulbibu ya Ustaz. Zulbiba. Ya, Ustaz. Jalbaba, julbiba. Ya. Apa Mas? Zulbab. Oh, zulzila. Oke. Contoh di Quran apa seperti contohnya? Kutiba alaikumusiyam. Tapi itu yang sulasi ya. Benar, nggak apa-apa. Ini sulasi nggak apa-apa. Baik madi ataupun mudhari. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba Ustaz, alaikumusiyam. Ya.
Ini nanti dibahas kalau yang ini ya Ustadz ya. Yang apa namanya Ustadz? Mu'tal Yang akhir Ustadz. betul. Itu juga sama mu'tal akhir nanti. Hmm. Misalkan kayak da'a. Da'a jadi apa itu? Doa. Du'nya. Du'nya. Do'i, Iya. do'iya. Aslinya do'iwa kan da'a itu kan da'awa ya. Mm-mm. Jadi aslinya do'iwa. Cuma kan kalau huruf waw di belakang sebelumnya kasroh jadi huruf ya, jadi do'iya. Nah ini jadi gabungan ini sama fi'il apa namanya sama sebenarnya pembahasan sorof ini ya, sebenarnya pembahasan sorof. Nanti ada kita takhil nanti di jilid 2 dijelaskan di situ insyaallah. Kalau misalkan mudhari'nya yad'u jadi apa? Yud'a. Yud'a. Yud'a wa huwa yud'a ilal Islam dalam surat Shaf ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau Kalau sudah, Ustadz kalau sa'a jadinya apa Ustadz? Su'i ya? oke. Sa'a ini coba aslinya apa asluhu? Sa'awa. Sa'a apa? Sa'awa bukan Ustaz. Sa'aya. Sa'a ya. Awa apa sa'ay? Sa'aya. Sa'aya. Karena kalau masdarnya apa? Sa'yun. Sa'yan. Sa'i kan berarti huruf ya gitu. Sa'aya berarti kalau di ini apa? Su'ya. Su'i ya. Su'i ya udah. Sama kayak naha. Naha apa naha? Nahawa. Melarang. Asli nahaya. Nahyun. Berarti kalau masdar apa? Naibul Nahyun ya. apa majulnya apa? Nahyun. Nahyun. Apa maksudnya? Majhulnya. Nuhia. Masdarnya kan nuhia Nuhia. ini. Paham ya? Kalau domirohum apa? Nuhia jadi apa? Apa Ustaz? Nuhia kan domir huwa. Kalau domir huma? Huma. Nuhia. 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 Kalau hum? Nuhiu. Nuhiu. Jadinya nuhu. 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 Nah kalau kayak gitu gimana ya Ustadz tahu ya Ustadz? Nah itu dalam ilmu sorof adanya. Oh dia hafal berarti Ustadz yang ada ininya ya? Enggak ada hafal tapi memang ada kaidahnya. Jadi kalau, nah ini kaidahnya nih. Seperti Nanti ada di ini di apa namanya di sorof pembahasan ada nanti insyaallah. Kaidahnya itu seperti misalkan gini. Fi'il mu'tal akhir itu ketika bertemu dengan tak taknis maka dihapus seperti da'a. Ketika domir hiya jadi apa? Da'at. Da'at gitu. Seperti itu kaidahnya. Atau misalkan seperti termasuk da'ata domir huma jadi gitu. Nanti ada beberapa terkait dengan huruf mu'tal akhir ya. Nanti di situ ada di kitab yang kita bahas tahdhib fi ilmi sarf itu nanti ada insyaallah. Oke, ada lagi sampai sini pertanyaan? Ustadz kalau naibul berarti kan nanti kalau naibul fa'ilnya itu mu'anas berarti ada ini kan tata anis kan? Betul, seperti tadi. Idza zulzilatil zulzilatil ardu gitu. Sama kayak Pak ya. Gimana ada tanya lagi?
Oke, kalau nggak ada, nah selanjutnya kita lanjut sesi kedua ya untuk pelajaran sorof. Wallahu a'lamu bishawab.